Lebah madu. Adakah dari kalian yang belum tahu apa dan siapa lebah madu? Oke, mari kita belajar dan mencari tahu bersama semua tentang lebah madu. Lebah madu merupakan spesies serangga terbang yang dapat menghasilkan madu dalam jumlah banyak dan kaya akan manfaat untuk manusia. Lebah madu merupakan serangga sosial yang hidup bersama dalam satu sarang atau biasa disebut dengan koloni. Lebah madu sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu dan sampai saat ini ratusan orang telah berhasil membudidayakannya. Bahkan Rusia sudah mengembangkan peternakan lebah madu sejak abad ke-10. Lebah madu adalah salah satu kelompok serangga dalam famili Apidae atau ordo Hymenoptera yang dalam arti luas mencakup semua lebah yang membuat madu. Lebah madu merupakan spesies yang termasuk di dalam genus Apis. Lebah madu sendiri memiliki beberapa jenis spesies antara lain lebah madu raksasa dengan nama ilmiah Apis dorsata, lebah madu raksasa atau banyak yang menyebutnya dengan lebah madu liar, merupakan jenis spesies lebah madu pertama serta paling besar di antara spesies lain. Lebah madu raksasa hanya terdapat pada hutan-hutan beriklim tropis dan subtropis seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Madu yang dihasilkan dari lebah madu raksasa bisa mencapai 50-60 kg per koloni lebah. Lebah madu barat dengan nama ilmiah Apis mellifera, lebah madu barat atau disebut juga lebah unggul merupakan spesies lebah madu kedua. Lebah madu jenis ini merupakan lebah madu paling banyak dibudidayakan dan menjadi favorit para peternak lebah. Karena dalam satu koloni lebah madu barat dapat menghasilkan sekitar 35-40 kg madu dalam satu tahun. Selain itu, lebah madu barat memiliki daya adaptasi terhadap cuaca dan iklim yang nyaut lebih baik daripada lebah madu lainnya. Lebah madu barat tersebar di sekitar wilayah daratan benua Eropa, seperti wilayah negara Britania Raya, Italia, Prancis, Yunani, dan berbagai negara-negara yang termasuk ke dalam wilayah daratan Mediterania. Lebah madu timur dengan nama ilmiah Apis cerana. Lebah madu timur atau disebut dengan lebat lokal tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Lebah madu timur dalam satu koloni dapat menghasilkan madu 6-12 kg per tahun. Lebah madu kerdil dengan nama lain Apis florea. Lebah madu kerdil atau disebut dengan lebah kelancang merupakan spesies lebah madu terakhir dan sesuai dengan namanya lebah madu kelancang memiliki ukuran paling kecil di antara spesies lebah madu lainnya. Selain itu, lebah kelanceng juga tidak memiliki sengat seperti spesies lebah lainnya. Dalam satu koloni, lebah kelanceng hanya menghasilkan 1-3 kg madu per tahun. Dan untuk wilayah penyebarannya tersebar di wilayah negara Jazirah Arab, Pakistan, Bangladesh bahkan sampai Indonesia. Di Indonesia sendiri, lebah madu kerdil lebih akrab dikenal dengan nama tawon kelanceng. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, lebah merupakan hewan sosial dan hidup berkelompok atau disebut juga koloni. Dalam satu koloni lebah diketahui terdapat sekitar 10.000 sampai 60.000 ekor lebah. Lebah-lebah tersebut terbagi menjadi 3 kelas atau kasta dengan peran dan tugasnya, masing-masing demi kelangsungan hidup koloni mereka. Di dalam sarang, lebah-lebah ini memiliki cara unik. Untuk berkomunikasi mereka melakukan gerakan seperti menari untuk berkomunikasi sesama mereka, guna menyampaikan informasi tentang lokasi, jarak, ukuran, dan kualitas sumber makanan di daerah sekitarnya. Lebah madu memiliki peran sangat penting dalam membantu penyerbukan bunga, buah, dan sayur-sayuran. Lebah membantu mentransfer serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Pada umumnya dalam koloni lebah, terbagi menjadi 3 kasta yaitu kasta pertama atau tertinggi adalah lebah ratu. Dalam satu koloni, lebah hanya memiliki satu ratu. Lebah ratu memegang peranan penting koloninya. Tugas lebah ratu hanya bertelur akan menelurkan generasi lebah baru dan memperbesar koloni. Ratu juga memproduksi bahan kimia yang memandu perilaku lebah lainnya. Lebah ratu memiliki ciri-ciri perut yang cenderung lebih panjang dibandingkan dengan lebah lainnya. Lebah ratu memiliki ukuran yang relatif lebih panjang dan sayapnya lebih pendek dibandingkan dengan bagian tubuhnya. Selain itu, lebah ratu memiliki ukuran dada yang lebih besar dibandingkan dengan lebah pekerja.
Dan ciri terakhir dari lebah ratu adalah kepala dari lebah ratu. Berbentuk berbeda dengan lebah lainnya, yakni berbentuk bulat. Lebah ratu tidak pernah mencari makanannya sendiri serta selalu dilayani oleh lebah pekerja. Untuk masa hidup lebah ratu diketahui lebih panjang dibandingkan dengan lebah lainnya, yakni hampir sekitar 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Kasta kedua adalah lebah jantan atau drone. Jumlah lebah jantan yang ada dalam satu koloni lebah madu hanyalah kisaran 100 ekor saja. Lebah jantan memiliki tugas pokok atau tugas utama untuk mengawini lebah ratu. Setelah mengawini lebah ratu, lebah jantan akan secara otomatis mati karena testisnya telah terlepas dari tubuh dan menyatu dengan organ ovarium milik lebah ratu. Setelahnya, lebah jantan yang telah mati akan menjadi makanan para lebah pekerja. Ciri-ciri lebah jantan memiliki bentuk dan ukuran hampir mirip dengan lebah ratu, tetapi lebah jantan memiliki tubuh yang relatif lebih ramping serta memiliki mata yang besar. Kasta terakhir adalah lebah pekerja. Lebah pekerja sendiri memiliki beberapa ciri yang membedakan mereka dengan lebah ratu dan lebah jantan. Ciri-ciri dari lebah pekerja adalah ukuran tubuh lebah pekerja yang dapat dikatakan paling kecil apabila dibandingkan dengan ukuran tubuh dari lebah ratu dan lebah jantan. Lebah pekerja memiliki bentuk kepala segitiga dengan kaki belakang yang berbulu panjang. Sesuai dengan namanya, lebah pekerja mempunyai tugas lebih banyak dari lebah ratu dan lebah jantan, antara lain lebah pekerja bertugas membangun sarang, mengumpulkan makanan, mencari serta memberi makan lebah ratu, merapikan dan membersihkan sarang, memproduksi madu serta menjaga sarang. Lalu bagaimana cara lebah memproduksi madu? Lebah pekerja akan terbang sejauh 6-8 km setiap hari untuk mencari nektar. Lebah akan menghisap nektar dari bunga menggunakan proboscis atau lidahnya yang panjang seperti sedotan. Nektar yang telah dikumpulkan akan disimpan di dalam kantung madu yang berada di dalam perut mereka. Di dalam kantung madu, enzim khusus mulai memecah gula kompleks dalam nektar menjadi gula yang lebih sederhana, seperti glukose dan fruktosa. Proses ini disebut inversi. Lalu lebah akan mematangkan nektar yang telah menjadi madu. Lebah akan menyimpan madu di dalam sel-sel lilin di dalam sarang mereka. Dan selanjutnya lebah akan mengipasi madu setengah jadi menggunakan sayapnya untuk mempercepat penguapan air, sehingga madu menjadi lebih kental dan manis. Belum selesai di situ, langkah terakhir adalah proses penyegelan atau penutupan sel-sel lilin yang telah terisi oleh madu. Lebah akan menutupnya dengan lilin lebah dan menyimpannya untuk dikonsumsi di kemudian hari. Lantas bagaimana cara lebah berkembang biak? Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, lebah berkembang biak dengan cara bertelur. Lebah ratu akan bertelur seumur hidupnya. Lebah ratu kawin sekali seumur hidup dengan beberapa lebah jantan sekaligus. Lebah melakukan perkawinan di udara atau saat mereka terbang, biasanya saat cuaca cerah. Tidak semua lebah jantan bisa mengawini lebah ratu, tetapi hanya lebah jantan yang mampu mengejar lebah ratu saat terbang yang akan mengawini lebah ratu. Kemudian, sperma hasil perkawinan akan disimpan dan digunakan untuk bertelur selama beberapa tahun. Telur-telur akan disimpan di sel-sel sarang yang terbuat dari lilin. Telur yang dibuahi akan menetas menjadi lebah betina atau lebah pekerja, dan juga akan menjadi calon lebah ratu yang baru. Sedangkan telur yang tidak dibuahi akan menetas menjadi lebah pejantan. Lebah tidak mengerami telurnya. Telur-telur lebah akan menetas dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari. Setelah telur menetas, lebah pekerja akan memberi makan larva dengan royal jelly. Setelah beberapa hari, larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong dan kemudian menjadi lebah dewasa atau imago. Jadi kesimpulannya, lebah menjalani metamorfosis sempurna untuk proses perkembangbiakannya, yaitu dari telur, larva, pupa atau kepompong hingga lebah dewasa atau imago.